Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan pengurapan-Mu ya Roh Kudus, agar mata rohani kami terbuka dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara dikasih Tuhan, zaman sebelum adanya internet, biasanya orang membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya saja. Tapi sekarang di era media sosial yang tidak terbatas, kita sering membandingkan diri kita dengan orang-orang dari berbagai wilayah dan negara. Akibatnya seringkali muncul kecemburuan bila tidak dapat menyamai apa yang dimiliki orang lain, atau iri hati bila tidak mempunyai pengalaman seperti yang dialami orang lain. Sebuah studi dari Michigan University menunjukkan adanya dampak negatif dari media sosial bila tidak disikapi dengan baik. Dampak buruknya adalah muncul perasaan iri dan cemburu terhadap orang lain yang nampak lebih baik secara lahiriah, materi, atau berbagai aspek lainnya. Secara psikologis, banyak orang terkena fear of missing out, yaitu suatu perasaan ketertinggalan diri dari orang lain yang ia lihat di media sosial. Akibatnya muncul rasa cemas dan depresi akibat tidak dapat memiliki atau mengalami hal-hal yang dilihatnya dari orang lain. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 ini, tertulis salah satu perintah dari 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Perintah firman Tuhan itu berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat ini berlaku buat kita semua, laki-laki dan perempuan. Bagi seorang wanita, jangan mengingini suami orang lain. Perintah ini memberikan kita larangan untuk mengingini apa yang dimiliki oleh sesama kita. Kita hendaknya menghormati hak milik orang lain dan tidak mengambilnya dengan alasan apapun juga. Kita juga harus menghargai orang lain sebagai manusia yang sama dengan kita, bukan sebagai objek yang dapat dimiliki atau diperebutkan. Kita perlu menjaga hati kita agar terbebas dari keinginan-keinginan yang seperti ini. Mengingini milik orang lain terjadi karena cemburu, iri hati, dan dengki. Kita perlu menguasai diri kita dan tidak terjerumus dalam dosa keinginan yang seperti ini. Jangan pandang enteng perasaan ingin akan sesuatu yang dimiliki orang. Sifat seperti ini tidak memandang soal kaya atau miskin, terkenal atau tidak dikenal. Siapapun bisa terjerumus dalam dosa keinginan yang salah. Mengapa kita begitu mudah merasa iri atau cemburu pada orang lain yang memiliki sesuatu yang nampak lebih dari apa yang kita miliki? Penyebabnya adalah karena kita tidak puas dengan keadaan kita sendiri, atau karena kita merasa bahwa kita pantas mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kita miliki sekarang ini. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu belajar untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin apa yang kita miliki tidak seperti yang dimiliki orang lain. Mungkin hidup kita begitu sederhana,
Tapi bersyukurlah saudara, jangan kita cemburu, iri hati dengan apa yang dipunyai oleh sesama kita. Saudara dikasih Tuhan, dosa keinginan adalah sebuah dosa yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Bahkan pasangan kita, yaitu suami atau istri kita, seringkali tidak tahu apa yang kita inginkan dalam hati. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu jagalah hati kita agar bersih dari keinginan yang berdosa. Biarlah keinginan yang ada dalam hati kita adalah keinginan-keinginan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Buanglah segala bentuk iri hati, cemburu, dengki, dan hawa nafsu terhadap sesama kita. Dan sebaliknya, mari kita belajar untuk mengasihi dan menghargai orang lain. Dengan demikian kita dapat hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita dan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Biarlah hati kita senantiasa bersih dan tulus di hadapan Tuhan, bebas dari segala keinginan berdosa, dan dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tulus dan benar, yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjaga hati kami dari segala keinginan-keinginan yang berdosa. Betapa sering kami tidak menyadari bahwa keinginan sekalipun dapat membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami terbebas dari segala perasaan iri hati, cemburu, dengki, dan segala hawa nafsu yang tidak benar. Bersihkanlah hati kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami memiliki hati dan pikiran yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur dan membentuk kami jadi pribadi yang semakin baik dan sempurna sesuai kehendak-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segalanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.